Shalom. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Tiba saatnya bagi kita pagi hari ini kita memberikan waktu kita buat Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengundang kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengundang kuasa-Mu untuk bekerja di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya dengan iman Engkau hadir di sini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika ibadah ini berlangsung Tuhan, kelepasan terjadi ya Tuhan, pemulihan terjadi atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kalau ada kuasa setan, iblis, roh jahat, roh intimidasi, pengganggu ibadah yang mau mengganggu kami bersatu hati, kami katakan hancurkan kuasanya, kami usir keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus membungkus kami semua. Terima kasih ya Tuhan bagi saudara kami yang belum sempat hadir pada pagi hari ini. Mungkin ada yang dalam perjalanan atau ada yang mengalami kendala untuk datang ke gereja. Mari Tuhan Engkau melawat menyertai mereka semua. Tibakan dengan selamat di tempat ini Tuhan untuk bisa beribadah bersama kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita berdiri. Kita naikkan pujian kita, Bapa, ku persembahkan tubuhku.
kesaksian dari Bapak Yuda. Saya persilakan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat waktunya. Saya berdiri di sini, saya berterima kasih jika saya mendengarkan apa yang dikatakan orang. Mungkin hari ini saya tidak berdiri di sini dan keluarga saya pun tidak seperti yang saya adakan sampai hari ini. Karena hari ini di bulan April ini kami dipersatukan Tuhan di tanggal 15 minggu bulan ini. Itu sebelumnya dikatakan dari perkataan manusia bahwa saya akan mempunyai 6 orang istri, 5 orang anak perempuan dan 1 laki-laki. Jika saya mempercaya hal itu, apa yang terjadi? Tapi saya katakan Tuhan sanggup merubah air menjadi anggur. Itu yang saya imani sampai hari ini. Dan itu semua apa yang dikatakan oleh manusia tidak terjadi, kecuali apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pada 2001 saya menikah. Kemudian 2002 istri saya keguguran, diperiksa oleh banyak dokter ahli-ahli dan juga kimia darah. Kemungkinan punya anak itu cuma 0,000 sekian, 1 pun kurang. Tapi Tuhan berkehendak lain. Dia berkata pada saya, jika air berubah jadi anggur, apa yang tidak dapat kulakukan kepadamu? Hari ini anak pertama lahir perempuan. Saya katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saya namakan anak ini adalah anak petir, karena waktu itu istri saya terkena petir dan saya sudah saksikan kepada Bapak Kepala setempat. Anak kedua lahir karena gara-gara listrik juga, laki-laki. Dan itulah bukti bahwa perkataan manusia bisa diubah dalam Tuhan. Apa yang saudara alami hari ini pun bisa Tuhan katakan dan dirubah di dalam iman kepada Tuhan. Biarlah seumur hidup saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh,
bersembunyi dan berdiri di belakang. Engkau adalah Allah yang berdiri di depan segala persoalan. Engkau mengatasi segala keluh kesahku, yang memberikanku keselamatan dan jalan kebenaran. Biarlah seumur hidup aku mau menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian yang indah. Kalau kita percaya dan berharap kepada Tuhan, hidup kita tidak diatur oleh kata manusia, tetapi hidup kita diatur oleh Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan dulu, kita berdoa. Saya minta dalam kasih Tuhan, Saudari Darti pimpin kita dalam doa. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian suka-sukamu Tuhan. Thank
benih firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berdiri. Kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita katakan pujian, Yesus aku cinta kepadamu. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau bersama-sama di dalam pujian, penyembahan, dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini semua adalah anugerah-Mu. Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan. Kami mengundang Bapa Sorgawi hadir di sini di tengah-tengah kami, dan Engkau memberkati kami lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan Engkau menjamah seluruh sidang jemaat-Mu, supaya kami bisa mengerti Tuhan apa yang menjadi rencana kehendak yang Engkau ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa.
Kami terima berkat firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pagi ini. Kita buka Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat mulai ya, sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat mulai. Saya bacakan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ya, tema yang akan diambil pada pagi hari ini yaitu berbicara tentang dosa. Ada beberapa poin yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu 1 Yohanes 3 ayat 4. Itu definisi dosa. Nah, tentu kita sering mendengar perbuatan dosa, mencuri, membunuh, berzina, mukulin orang, dan segala macam. Dalam pikiran kita itu adalah dosa. Tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan tentang dosa? Kalau kita melihat di sini di pasal 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa, setiap orang, siapa saja yang berbuat dosa, di situ dikatakan melanggar juga hukum Allah. Apa itu hukum Allah? Ada dua di Perjanjian Baru. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah hukum yang pertama. Dan terutama hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apa yang tidak sesuai dengan kedua hukum ini yang disebut dengan hukum kasih, itu dosa. Saya tidak berbicara, Bapak Ibu Saudara, ini perlu digarisbawahi, dosa itu tidak hanya apa yang kita buat, tidak hanya yang kita lakukan, tetapi ini berbicara dari seluruh kehidupan kita, dari kekal sampai kekal. Terus definisi dosa itu adalah
berbuat dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau kita melanggar perintah Tuhan atau hukum Tuhan, maka kita berdosa. Ini poin pertama, Bapak Ibu Saudara. Poin kedua yaitu tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk menghapus dosa. Ya, itu di pasal yang kelima. Ya, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Terus pasal 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, tujuan Yesus datang ke dalam dunia itu ada dua. Satu, Dia menghapus dosa. Yang kedua, Dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, siapa yang berbuat dosa pertama kali di dalam dunia ini? Coba saudara perhatikan dalaman itu. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Yang pertama kali berbuat dosa itu adalah iblis. Dan dosa itu, Bapak Ibu Saudara, tidak dilakukan di bumi. Ya, kalau kita membaca Yesaya 14 dan Yehezkiel 28, ya, Kejadian 1 ayat 1 dan 2, dosa itu tidak berasal dari bumi, dosa itu berasal dari surga. Di surga itulah dosa itu pertama kali muncul. Ya. Salah satu pemimpin malaikat yang namanya Kerub, ya. Malaikat Kerub, Bapak Ibu Saudara, engkaulah kerubium, itu di Yehezkiel. Kerub penjaga, kerub yang diurapi, dialah yang pertama kali berbuat dosa. Dan kemudian Wahyu 12 dikatakan, akibat tindakan satu malaikat ini menyeret sepertiga malaikat jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya terjadilah peperangan di surga antara malaikat-malaikat yang mendukung Tuhan dan malaikat-malaikat yang mendukung iblis. Kemudian dilemparkan ke bumi. Dan ketika iblis ini dilemparkan ke bumi, maka dikatakan, celakalah hai bumi dan laut, sebab iblis telah turun ke atasmu dalam geramnya yang dahsyat, sebab ia tahu waktunya singkat. Iblis itu membawa dosa ke dalam dunia, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian menggoda manusia. Dan pertama kali, ya, dosa masuk ke dalam dunia dibawa oleh iblis yang jatuh itu, malaikat yang jatuh. Kemudian iblis itu menularkan dosanya kepada manusia lewat Hawa dan baru Adam, ya, di Taman Eden. Nah, disitulah dosa mulai bekerja di dalam diri manusia. Nah, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan dikuasai oleh iblis sampai hari ini. Dan kasih karunia Tuhan itu berlaku, berlaku bagi orang yang mau menerima Dia, berlaku bagi orang yang mau percaya kepada Dia, yang mau menerima Yesus. Nah, di sini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang telah menerima Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dikatakan di sini, ya, ayat yang ke-6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi,
Sebab orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Poinnya di sini Bapak Ibu Saudara yang harus kita perhatikan di ayat yang ke-6 ini. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa. Saya sampaikan di sini, orang yang berada di dalam Yesus tidak bisa berbuat dosa. Perhatikan pula itu 9. Ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. 2 kali diulang Bapak Ibu Saudara. Orang yang di dalam Yesus tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa lagi. Artinya dia pernah berbuat dosa, kemudian datang sama Yesus, percaya kepada Yesus, dan setelah itu dia tidak berbuat dosa lagi. Yang kedua, orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Amin. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus, orang yang berada di dalam Yesus, orang yang lahir dari Allah tidak akan bisa berbuat dosa. Jadi kalau kita yang ada di dalam ruangan ini lahir dari Allah, tidak mungkin berbuat dosa. Sekarang dalam benak kita, dalam pikiran kita, apa sih definisi dosa itu? Emang orang yang sudah lahir dari Allah tidak bisa bikin dosa lagi? Kalau berdasarkan ayat ini nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang itu berbuat dosa, dia tidak lahir dari Allah. Dia tidak berada di dalam Allah. Karena di dalam dia tidak ada benih ilahi. Apa itu benih ilahi Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan yang kita dengar. Saat ini kita mendengarkan perkataan Tuhan lewat firman yang disampaikan. Ini adalah benih ilahi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita sedang menerima firman. Kita terima Yesus, kita terima firman. Firman masuk di dalam hati kita, dan firman itu mempengaruhi tubuh, jiwa, roh kita, pola pikir kita, kelakuan kita, karakter kita. Karena kita terima firman. Kalau kita terima firman, kita terima Yesus. Dan kalau kita terima firman dan terima Yesus, Yesus yang kudus, Yesus yang suci itu ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak berdosa. Ketika kita berdoa kepada Bapa di surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, ini saya mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, dan memperhatikan kehidupan saya hari lepas hari. Kita berdoa, kita memanggil Dia Bapa. Apakah Bapa itu mendengarkan kita? Apakah Bapa itu memperhatikan kita? Apakah Bapa itu merespon kita? Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus keluar dari air dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, terdengar suara dari surga, inilah Dia anak yang kukasihi, yang kepadanya lah aku berkenan. Di dalam diri kita, apakah ada Yesus? Kalau di dalam diri kita ada Yesus, buktinya apa? Buktinya di dalam diri kita ada firman. Dan ketika Tuhan itu merespon kita, Bapa itu merespon kita, Dia tidak lihat diri kita, Bapak Ibu Saudara. Dia melihat Sang Firman, anak yang Dia kasihi, itu ada di dalam diri kita. Bapak itu gak lihat kita. Bapak itu lihat firman yang ada di dalam diri kita. Lihat anaknya itu ada di dalam diri kita. Yang Yohanes 1 mengatakan pada mulanya dalam firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
tidak ada roh, gak bisa. Kita tidak akan pernah, jangankan melihat, ya, mengenal, masuk pun gak. Ya, maksud saya, jangankan masuk surga, melihat surga aja enggak. Itulah kenapa firman itu penting di dalam diri kita. Kita gak boleh menolak firman. Kita tidak boleh, saudara, tidak mendengarkan firman. Itu bahaya. Kalau kita menolak firman, kita tidak mau menerima firman, kita sedang mempertaruhkan hidup kekekalan kita, keselamatan kita, dan kita berjudi dengan itu. Akhirnya mudah-mudahan selamat. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, keselamatan gak bisa dijadikan mainan. Keselamatan tidak bisa dijadikan bahan perjudian. Salah dan benarnya orang di mata Tuhan adalah ketika orang itu merespon tentang firman Tuhan, menerima atau menolak. Menerima firman dia hidup, menolak firman dia. Makanya orang yang di dalam Tuhan itu tidak mungkin berbuat dosa lagi, karena di dalam dia ada benih ilahi, benih kekekalan, karena ada firman itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan di sini, kalau ada firman di dalam hati kita, firman itu nama lain daripada Yesus, dan Yesus itu adalah nama manusianya firman. Nama kemanusiaannya firman, yang dikatakan bahwa firman itu jadi manusia, itu diberi nama Yesus. Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bagaimana caranya kita bisa tinggal di dalam Tuhan? Tinggal di dalam firman. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, manusia yang ada di dalam Tuhan, manusia yang telah lahir dari Allah, tidak mungkin berbuat dosa. Bagaimana kalau itu orang yang sudah lahir dari Allah, mukul orang sampai pingsan? Ini orang yang sudah lahir dari Allah lah, mukul orang Bapak Ibu Saudara, dosa enggak? Satu tambah satu 2, benar. 1 tambah 1 5, salah. Ini harus kita pahami, ya. 2 kali 2 4, benar. 2 kali 2 7, salah. Jadi kalau ada orang yang lahir dari Allah mukul orang, salah. Loh kok bisa seperti ini? Saya menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara berdasarkan 1 Yohanes 3 ayat 1 dan seterusnya. Definisi dosa kita kebanyakan berbeda, ya. Tetapi kalau orang yang tidak lahir dari Allah mukul orang, dosa. Bukan hanya salah, dosa. Bahkan ketika dia tidak melakukan sesuatu apapun, tetap dosa. Karena dosa, ada dosa keturunan, warisan, dosa Eden, yang membuat manusia itu kena kutukan, sehingga di dalam tubuhnya, di dalam dirinya itu ada hukum maut dan hukum dosa. Sehingga Paulus menyimpulkan dosa itu digambarkan sebagai kekuatan yang memaksa manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan.
Itu gambaran Paulus tentang dosa, ya. Dan dosa ini kita nggak bisa lepas, Bapak Ibu Saudara, karena ini diwariskan dari nenek moyang atau keturunan. Tabiat dosa, karakter dosa, hukum maut, ya. Upah dosa adalah maut. Ini ada di dalam diri kita, makanya manusia itu mati. Karena apa? Karena berbuat dosa. Yang kedua, dosa perbuatan. Dosa yang diperbuat oleh manusia dari dia mulai lahir sampai dia meninggal. Dan Yesus datang untuk menghapus kedua dosa itu, dosa warisan dan dosa perbuatan. Bagaimana cara menghapusnya? Ya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Dia harus lahir dari Allah. Bagaimana orang bisa lahir dari Allah? Lahir dari air dan roh. Itu yang dikatakan Yohanes 3:5 dan sampai 6. Manusia itu harus lahir dari air dan roh. Baptisan air, baptisan roh, Roh Kudus. Tidak cukup baptisan air aja, harus baptisan roh. Setelah orang itu dibaptis, maka dia lahir baru. Dan setelah dia lahir baru, diisi dengan firman Tuhan, dia tidak bisa berbuat dosa. Selamat. Sebab orang yang berdosa tidak mungkin masuk surga. Makanya orang yang lahir dari Allah itu tidak mungkin berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara, karena dia diselamatkan. Jadi orang yang lahir dari Allah, dia pasti selamat karena dia tidak berbuat dosa lagi. Tetapi kalau orang yang tidak lahir dari Allah, yang berbuat dosa. Yudas Iskariot berbuat dosa dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara? Menjual Yesus dengan hanya 30 kopi perak karena uang. Kenapa Yudas bisa berbuat dosa? Karena dia belum lahir baru. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Petrus berbuat dosa. Loh, kenapa dia bisa berbuat dosa? Karena dia belum lahir baru. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus lahir baru. Loh, bagaimana caranya supaya saya bisa lahir baru? Ya, terima firman. Bagaimana percakapan Samuel dengan Saul? Orang yang tidak memperhatikan firman, orang yang tidak mendengarkan firman, orang yang menolak firman, itu sama dengan dosa penyembahan berhala. Bagi kita yang gak dengar firman Tuhan ya biasa-biasa saja, tapi di mana Tuhan itu serius. Sebab kalau kita tidak mendengarkan firman, tidak mungkin kita bisa firman itu masuk di dalam diri kita. Karena kita nggak mendengarkan. Orang yang nggak mendengarkan firman pasti tidak menerima firman. Kalau orang itu tidak menerima firman, pasti tidak ada benih ilahi, tidak ada keselamatan. Dan kalau orang itu tidak terima firman, nggak selamat. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana supaya kita itu tidak berbuat dosa lagi? Ya, kita harus lahir dari Allah. Sudah ditekankan 2 kali. Orang yang lahir dari Allah, orang yang ada di dalam Allah tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya. Sekarang kita lebih dalam memahami tentang dosa ini, Bapak Ibu Saudara. Apa sih dosa itu? Kalau menurut Yohanes yang ditulis di situ, dosa ialah pelanggaran hukum Allah.
dosa itu apa sih artinya? Dosa itu kalau dalam perjanjian lama namanya jatah. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Ibrani jatah, yang berarti melampaui batas. Satu, yang kedua salah sasaran, yang ketiga kesalahan. Ya, itu arti dosa menurut perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Sedangkan menurut perjanjian baru dalam bahasa Yunani, dosa itu berarti hamartia. Ya. Hamartia, yang berarti satu, tidak mencapai target atau sasaran. Ya. Itu arti kata dosa yang berasal dari bahasa Yunani. Hamartia, tidak mencapai target atau sasaran. Nah, dari pengertian ini kita bisa memahami Bapak Ibu Saudara, bagaimana Rasul Yohanes ini menjelaskan tentang dosa. Dosa itu tidak mencapai target, tidak mencapai sasaran. Sekarang kita dengar firman Tuhan. Sesudah kita dengar firman Tuhan, kita terima itu firman. Kalau kita terima firman, berarti kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tujuannya apa? Targetnya apa? Sasarannya apa? Keselamatan kekal, kehidupan kekal. Yesus Bapa di surga itu target kita. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah target kita. Itulah sasaran kita. Itulah tujuan kita. Berbicara tentang dosa Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mencapai target, sasaran kita, tujuan kita, yaitu Bapa, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku, berarti kita berdosa. Inilah pengertian ayat ini. Sekali lagi, ya, tujuan kita terima Yesus itu apa? Tujuan kita terima firman itu apa? Kehidupan kekal, keselamatan, bertemu dengan Bapa, surga, itu tujuan kita. Lewat ini semuanya kita bisa memahami orang yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena dia mencapai target, sasaran, yaitu keselamatan. Ya, itu tujuannya adalah surga. Tetapi orang yang berdosa, dia tidak akan mencapai target itu. Bukan keselamatan, bukan Bapa, bukan surga, tapi kematian kekal. Ini loh, kalau kita memahami ayat ini Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang dosa, loh kita berpikir, kan orang itu sudah dibaptis Roh Kudus, orang itu sudah lahir baru. Kenapa dia begitu kelakuannya? Kenapa karakternya begitu? Enggak sesuai dengan firman Tuhan. Itu salah Bapak Ibu Saudara. Seperti 1 tambah 1 sama dengan 3, itu salah. Bukan dosa. Tapi kalau orang yang belum lahir baru, 1 tambah 1 sama dengan 3, itu dosa. 1 plus dosa. Ya, jadi kalau kita memahami ini dosa,
berasal dari bahasa Yunani, hamartia, tidak mencapai target sasaran, meleset dari sasaran. Ya, sasarannya adalah surga, keselamatan kekal. Jadi ada orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kemudian dia terima Yesus, lalu dia dibaptis Roh Kudus, lahir dari air dan roh, lahir dari Allah, di sini dikatakan. Kemudian dari dia bertobat sampai kepada sorga, di tengah perjalanan, ya, di tengah jalan Bapak Ibu Saudara, ini orang ini yang sudah lahir dari Allah ini belok keluar dari jalur yang menuju ke sorga, berbalik menuju kepada dunia. Ya, dia mutar. Di situ ada malaikat yang jaga. Ya, malaikat yang jaga Bapak Ibu Saudara. Pada saat dia mau keluar, malaikat berdiri di situ. Kemudian apa yang terjadi? Dipukul sama Tuhan, dihajar sama Tuhan. Jadi kalau orang yang sudah lahir baru itu yang arahnya ke surga, tiba-tiba di tengah jalan dia belok ke kanan, belok ke kiri, dan mau balik kepada dunia, pukul sama Tuhan. Supaya apa? Supaya dia kembali. Dibikinlah sakit penyakit, dibikinlah kecelakaan, dibikinlah kehancuran ekonomi. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuajar. Dihajar, dipukulin sama Tuhan sampai babak belur, sampai hancur. Supaya apa? Supaya dia balik lagi ke jalan surga itu. Coba deh Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah lahir baru, silakan mundur, silakan meninggalkan Tuhan. Ya, kalau benar dikasih Tuhan, pasti kena hajar, pasti kena pukul. Kadang-kadang banyak orang tanya, Tuhan, aku ini kalau bikin salah, hukumannya mengerikan, luar biasa. Tapi yang itu bikin dosa, aman-aman aja, baik-baik saja, biasa-biasa saja. Lalu Tuhan tidak adil, lalu menuntut sama Tuhan, minta keadilan. Kalau aku dihukum, Tuhan bikin salah, hukum juga orang itu, biar adil. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini lahir dari Allah, tidak mungkin berbuat dosa. Tapi kalau di tengah jalan melenceng ke kanan dan ke kiri, kita melakukan kesalahan, hajar sama Tuhan, supaya kita balik lagi. Makanya orang yang lahir dari Allah itu tidak mungkin meleset dari sasaran. Begitu dia mau keluar, pukul, balik, keluar lagi, pukul, balik lagi, sampai akhirnya surga. Tetapi bagi orang yang berbuat dosa tapi tidak ada pukulan, tidak ada hajaran, itu bukan yang dikasih Tuhan. Ini yang ini terserah dia mau bikin dosa, suka-suka dia. Karena ujungnya tujuannya bukan surga, tujuannya dunia, kebinasaan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, di sinilah kita bisa memahami ayat ini. Bagaimana seseorang yang lahir dari Allah tidak mungkin dan tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya, kalau orang yang tidak lahir dari Allah, ya walaupun dia Kristen Bapak Ibu Saudara, walaupun dia percaya Yesus, walaupun dia ke gereja, tapi kalau dia tidak dengar firman Tuhan, kalau dia tidak percaya kepada firman Tuhan, dia tidak terima firman Tuhan, dia tidak lahir baru, ya jatuh.
ada banyak orang Kristen. Ya, orang Kristen nih, karena kita tidak bisa mendefinisikan orang yang lahir baru dengan berdasarkan dengan penglihatan manusia. Karena lahir baru itu batin, dimanifestasikan dengan tindakan, perbuatan, dan karakter. Jadi gak bisa diukur, karena ukuran kita belum tentu sama dengan ukuran Allah. Ya. Jadi kalau orang yang tidak lahir baru, meskipun dia Kristen, meskipun dia ke gereja, meskipun dia berdoa, meskipun dia puasa, meskipun dia memuji Tuhan, meskipun dia melayani Tuhan, tapi kalau dia tidak lahir baru, ya dia bisa berbuat dosa. Kenapa ada orang Kristen yang meninggalkan Tuhan? Kenapa orang Kristen itu mundur menjadi orang kedar, orang nebayot? Bapak Ibu Saudara, ini pada saat kita terima firman, terima Yesus, itu surga. Di tengah jalan ini, ya, di sini ada uang. Melenceng dia ke uang. Di sini gak ada malaikat yang jaga. Jatuh. Kenapa? Gak lahir baru. Oh, saya sudah lahir baru. Oh, saya sudah dibaptis Roh Kudus. Saya bisa bahasa roh. Ingat loh Bapak Ibu Saudara, bahasa roh itu bukan tanda orang lahir baru, bukan pula tanda orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya baru lahir baru datang ke gereja, tiba-tiba saya bahasa Jerman. Oh, udah dibaptis Roh Kudus. Padahal bahasa Jerman. Orang melihat, orang itu lihat luarnya. Jadi bahasa Roh Kudus, orang berbahasa roh, oh dia sudah lahir baru, dia sudah dibaptis Roh Kudus. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan, ujilah setiap roh. Ya, kita jangan ketipu, makanya kita harus memahami firman. Orang yang mengenal Tuhan itu pasti kenal mana itu Tuhan, mana itu roh Tuhan, dan mana itu bukan roh Tuhan. Jadi setiap roh harus diuji, termasuk orang yang berbahasa roh. Bagaimana cara mengujinya? Gampang. Dari pohon itu engkau mengenal, dari buahnya engkau mengenal pohon itu. Buah apa yang dikeluarkan orang? Kalau orang ini lahir baru, dibaptis dengan Roh Kudus, dia pasti mengeluarkan buah. Karena apa yang masuk ke dalam hatinya itu akan dimanifestasikan dalam tindakan dan perbuatan, dalam ucapan. Nah, kalau orang terima Yesus, terima firman di sini, apa yang keluar dari dalam pikiran dan hatinya? Ya firman, karakter Yesus. Tapi kalau yang masuk ke dalam sini uang, saudara, pagi uang, siang uang, sore uang, malam uang, subuh uang, mimpi uang, tidur pun ngigau uang. Oh, uang. Datang setan, tuyul. Dalam nama uang. Wah, kata tuyul, situ belajar dari saya. Saya ini banyak ahli. Banyak orang kerasukan roh tuyul. Ini ke gereja loh. Ini pelayanan loh. Ini bahasa roh loh. Tapi di dalam dia ya, won itu mata uang Korea. Ini mata uang Korea. Ya sis. Ini mata uang Korea, bukan jadi global itu.
isi hatiku, belahlah dadaku. Tuyul yang keluar, seperti ngefek yang keluar. Pokoknya kalau ada orang kepenuhan roh tuyul, Bapak Ibu Saudara punya roh ngefek, jaga-jaga dompet, waspada. Tangannya harus siaga di sini, di belakang, di sini. Di mana ada kantong, di mana ada tas, jaga. Sebab ada orang yang kepenuhan roh tuyul. Ya, nggak mencapai Bapak Ibu Saudara. Dia bertobat, dia terima Yesus, dia terima firman, ini surga. Di sini ada uang, melenceng. Ini namanya dosa, kebinasaan, bukan nyampe ke surga. Wah, arah ke sini, ke surga. Di tengah jalan ketemu sama abang ganteng. Abang gantengnya banyak uang, selesai. Dua lagi, belok, ada uang. Abangku sayang, ada uang, abangku tendang. Wah, pecah perut abang, meledak. Kena tendang, gara-gara gak punya uang. Selesai. Loh, datang ke pemerintah. Kenapa kamu? Saya kena smuggler gini. Rontok giginya 4 hilang. Saya nonton di TikTok kemarin, dikasih sama ayah. Kami tidak takut istri, ada 4 orang. Videonya. Habis itu dikecam untuk minta maaf. Kami tidak akan mengeluarkan pernyataan itu lagi. Wah, ada lagi tentara tidak takut istri, berani mati nembak orang, bisa bunuh orang, tapi minta maaf karena gara-gara ngomong kayak gitu. Wah, berat Bapak Ibu Saudara, berat. Banyak artis-artis sampai sini belok karena ada abang banyak duit, selingkuh. Ya. Ada juga laki-laki begitu tengah jalan ada Devila, orang cantik. Ya, karena tidak lahir baru itu tadi. Dan ketika dia kira-kira lahir baru, udah bahasa roh. Bahasa rohnya wan. Wah, ya nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus teliti. Anak Tuhan itu dia harus bukan hanya dia lahir baru. Ingatkan di dalam penjelasan Yesus, orang yang tidak diangkat tidak masuk surga, orang yang hamil dan orang yang menyusui. Orang yang hamil, orang yang belum lahir baru, orang yang menyusui, orang yang sudah lahir baru tapi masih bayi, nggak diangkat. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, pengertian tentang dosa itu, hamartia, tidak mencapai target, tidak mencapai sasaran. Dari dia pertama kali terima Yesus sampai dia ke surga. Tapi bagaimana orang itu tidak sampai ke surga atau berbuat dosa karena dia belum atau tidak lahir baru. Tapi yang terjadi adalah kelahiran baru palsu. Puji Tuhan buat firman ini, biar menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan pengertian sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, Engkau berkati kami semua.
Terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan. Pimpin seluruh sidang jemaat-Mu ini berjalan menurut firman-Mu, menurut kehendak-Mu, dan tanamkanlah firman-Mu itu di dalam hati kami semuanya. Biarlah kami lahir baru di dalam Tuhan, dan kami tidak berbuat dosa lagi, tetapi kami mencapai target, sasaran, tidak meleset, yaitu keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang jatuh Engkau bangunkan kembali, yang mundur Engkau tarik Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati semuanya Tuhan, berkati Bukit Sion ini Tuhan. Pelayanan kami Engkau urapi dan Engkau senantiasa hadir. Berkati kota Bakalan ini Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Engkau melindungi kami dari bahaya maut dan kematian kecelakaan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur karena ini semua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan Engkau memberkati kami demi nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kedua, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan pembangunan. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa. Saya minta dalam kasih Tuhan, Saudara Lia pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan pembangunan dan perpuluhan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa melalui persembahan ini Tuhan, Kau memberkati tempat ini, dan melalui persembahan ini Tuhan, banyak jemaat untuk datang kembali memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan terima kasih Kau telah memberkati sepanjang hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan puji suka-suka.
Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman di kegiatan gereja kita selama 1 minggu. Nanti sore ada ibadah WBI di tempat ini jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita kembali beribadah pada hari Jumat pada tanggal 18 April 2025 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Suryani, singer oleh Bapak Pepa Dede, Ibu Sri Octavia dan Saudari Hilda Media Natalia, pembicara firman Tuhan oleh Bapak Abid STMT, petugas persembahan oleh Ibu Elina Angelina Sitorus dan Ibu Erni, operator LCD oleh Stefanus Priski, penerima tamu oleh Bapak Steno Andreas dan Ibu Purwati. Hari Sabtu ada ibadah Sabtu Ceria, ibadah anak jam 2:30 sore atau pukul 14:30. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah pemuda khusus hari Sabtu jam 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Minggunya, hari Paskah pada tanggal 20 April 2025 akan dilayani oleh worship leader oleh Ibu Ruja SPD, singer oleh Bapak Ebdoni Handoko, Ibu Ani Butaring SH dan Ibu Rusnawati, pembicara firman Tuhan oleh Bapak Dr. Andes Matius YN, petugas persembahan oleh Bapak Atento Tambuna SH dan Bapak Adrianus, operator LCD oleh Stefanus Priski, penerima tamu oleh Bapak Yuda Nasih dan Ibu Lucy Seli Daniel. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya rawat ya bahwa hari Jumat ya biasanya kan ada Redstone, tapi pas hari Jumat depan paginya kita ibadah Jumat Agung. Nah jadi disatukan, dan kemudian sorenya tidak ada doa. Dan kemudian yang kedua pada hari Minggu. Ya, pada hari Minggu berdasarkan usul dari Ketua WBI, kemudian Ketua Kaum Muda, bahwa pasca hari Minggu ada perjamuan kasih di sini. Nah jadi diminta dengan hormat, tapi tidak wajib bahwa seluruh jemaat membawa ikannya. Terserah ikan apa, syukur kalau ada di dua. Ya. Nah kemudian pagi ya, ini pagi ya, yang tidak bisa membawa ikannya ya, jangan sampai tidak hadir. Ya, karena hari Minggu itu merupakan hari kemenangan bagi kita semua ya, di mana Yesus bangkit dari antara orang. Nah jadi sekali lagi ya, masalah perjamuan kasih ini kalau ada ya, kalau ada, tapi kalau tidak ada tetap wajib hadir. Kemudian untuk nasinya kami sediakan dari pastor. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kau telah memberkati kami dengan limpah. Kau juga telah memberkati semua pelayan Tuhan
yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya Bapa, Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang pagi hari ini tidak sempat hadir di dalam ibadah ini. Kau senantiasa menyembuhkan mereka, memberikan kemenangan kepada mereka, memberikan yang terbaik buat mereka semua, sehingga di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Kami rindu Tuhan agar sorak-sorai pujian penyembahan mengalir dari bangsa ini, senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, biar semua denominasi gereja yang tersebar di seluruh persada Nusantara untuk terpanggil menyatakan dirimu kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dapat dimenangkan itu. Terima kasih Bapak. Pemerintah kami dari berbagai tinggi negara sampai kepada peraturan pemerintah yang paling bawah ada di bawah kendali, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Mereka bisa memimpin bangsa ini dengan adil. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang lucu, sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga yakin bahwa Tuhan terus menyertai kami sekalian, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang